Bismillahirrahmanirrahim. Pada edisi kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam dari i'rab. Sebagaimana yang telah dibahas pada edisi yang dahulu, bahwa i'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir kalimat disebabkan oleh amil yang masuk pada kalimat tersebut. Perubahan yang akan terjadi tergantung kepada amil yang akan memerintah. I'rab di sini ada 4, yaitu ada yang disebut dengan i'rab rofa, ada yang disebut dengan i'rab nasab, ada yang disebut dengan i'rab jer atau juga disebut dengan i'rab khofat, dan yang terakhir adalah i'rab jazam. Masing-masing daripada i'rab ini memiliki tanda perubahan. Rofa memiliki tanda, nasab, jer, dan jazm juga memiliki tanda masing-masing. Kita akan mulai dari i'rab rofa. I'rab rofa memiliki 4 tanda. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua adalah alif, yang ketiga adalah waw, dan yang keempat adalah thubutun nun atau nun yang ditetapkan. Untuk dhammah adalah tanda asal dari i'rab rofa, sementara alif, waw, dan thubutun nun atau nun yang ditetapkan itu merupakan tanda pengganti dari dhammah. Masing-masing tanda i'rab rofa ini masuk pada tempat-tempat tertentu. Kita mulai dari tanda yang pertama, yaitu dhammah. Dhammah yang merupakan tanda dari i'rab rofa masuk pada 4 tempat. Yang pertama masuk pada isim mufrad. Kemudian yang kedua masuk pada jamak taksir. Yang ketiga masuk pada jamak muannas salim, dan yang keempat masuk pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu. Keempat kalimat ini ketika dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya dengan menggunakan dhammah. Kita ambil contoh seperti lafaz jaa zaidun. Lafaz zaid di sini berkedudukan sebagai pelaku atau juga disebut sebagai fa'il. Lafaz jaa adalah kalimat fi'il, yaitu kata kerja. Setiap pekerjaan butuh pada yang mengerjakan atau dalam hal ini adalah pelaku. Ketika lafaz jaa di sini masuk pada lafaz zaid, maka lafaz jaa memerintahkan kepada lafaz zaid untuk menjadi pelaku daripada lafaz jaa, sehingga pelaku hukumnya wajib rofa. Tanda rofanya di sini wajib menggunakan dhammah dan akan dibaca zaidun. Kenapa menggunakan dhammah, tidak menggunakan tanda rofa yang lain? Ya, karena lafaz zaid termasuk isim mufrad, sehingga isim mufrad ketika dalam keadaan rofa, tanda rofanya wajib dengan dhammah, tidak dengan yang lain. Kita ambil contoh yang lain. Hadara ar-rijal. Beberapa orang laki-laki telah hadir. Lafaz hadara adalah kalimat fi'il, sementara dia butuh kepada pelaku. Ketika dia masuk kepada lafaz ar-rijal, maka lafaz ar-rijal akan diperintah oleh lafaz hadara untuk menjadi pelakunya, yang dalam hal ini kedudukan sebagai fa'il. Dan setiap fa'il hukumnya wajib rofa. Tanda rofanya di sini wajib menggunakan dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Ya, karena ar-rijal termasuk jamak taksir. Dan jamak taksir jikalau dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya wajib menggunakan dhammah, tidak boleh menggunakan yang lainnya. Begitu juga jamak muannas salim dan fi'il mudhari',
ketika dalam keadaan rofa, tanda rofanya dengan menggunakan dhammah. Kita ambil contoh seperti lafaz ja'at al-muslimatu. Ja'at adalah kalimat fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Setiap kata kerja butuh kepada yang mengerjakan. Ketika lafaz ja'a masuk kepada lafaz al-muslimat, maka lafaz ja'a akan memerintahkan kepada lafaz al-muslimat untuk menjadi pelaku atau fa'il daripada lafaz ja'a. Maka hukumnya wajib rofa. Di sini tanda rofanya wajib menggunakan dhammah. Kenapa? Karena al-muslimat termasuk jamak muannas salim. Dan jamak muannas salim jikalau rofa, tanda rofanya wajib dengan dhammah. Kemudian contoh yang lain. Yansuru Zaidun. Lafaz yansuru adalah fi'il mudhari' dalam keadaan rofa. Karena fi'il mudhari' di sini tidak diperintah oleh amil yang lain selain amil rofa, maka di sini wajib dalam keadaan rofa dan tanda rofanya dengan dhammah. Kenapa tidak menggunakan tanda rofa yang lain? Karena di sini adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu. Ini adalah tanda rofa yang pertama. Tanda rofa yang kedua yaitu alif. Alif yang merupakan tanda dari i'rab rofa masuk pada satu tempat, yaitu berada pada isim tasniyah. Ketika isim tasniyah rofa, maka tanda rofanya wajib dengan menggunakan alif, tidak menggunakan yang lainnya. Seperti contoh ja'a al-muslimani. Lafaz al-muslimani adalah isim tasniyah. Dia dalam hal ini berkedudukan sebagai pelaku dari lafaz ja'a. Karena dia berkedudukan sebagai pelaku, maka hukumnya wajib rofa. Tanda rofanya di sini dengan menggunakan alif, tidak menggunakan tanda rofa yang lain. Kenapa? Karena ini adalah isim tasniyah yang jikalau rofa, tanda rofanya dengan alif. Tanda rofa yang ketiga yaitu waw. Waw sebagai tanda dari i'rab rofa masuk pada dua tempat. Yang pertama berada pada jamak mudzakkar salim dan yang kedua berada pada asmaul khamsah. Kedua kalimat ini ketika rofa, maka tanda rofanya wajib menggunakan waw. Kita ambil contoh seperti lafaz ja'a al-muslimun. Lafaz al-muslimun dalam keadaan rofa sebagai pelaku daripada lafaz ja'a. Karena dia sebagai pelaku, maka hukumnya wajib rofa. Tanda rofanya di sini menggunakan waw, tidak menggunakan yang lain karena ini termasuk jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh yang lainnya seperti hadara abuka. Ayahmu telah hadir. Lafaz abuka dalam hal ini sebagai fa'il dari lafaz hadara. Fa'il hukumnya wajib rofa. Dan tanda rofanya di sini menggunakan waw, tidak menggunakan yang lainnya. Kenapa? Karena lafaz abuka termasuk asmaul khamsah. Dan tanda rofa yang terakhir adalah thubutun nun atau menetapkan nun. Ini terjadi pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah adalah fi'il-fi'il yang 5, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini adalah fi'il-fi'il yang 5 sehingga disebut dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah
ketika dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya dengan menggunakan nun, tidak menggunakan yang lainnya. Dalam artian, kita lihat pada asal lafadz ini terdapat nun. Maka ketika dia dalam keadaan rofa, nun di sini ditetapkan dan tidak dibuang. Kita ambil contoh seperti lafadz al-muslimuna yusalluna, orang-orang muslim sedang sholat. Lafadz yusalluna termasuk dari af'alul khamsah, dan di sini dalam keadaan rofa. Di sini tanda rofanya dengan menetapkan nun, artinya nunnya di sini tidak dibuang. Kenapa tidak menggunakan tanda yang lain? Karena di sini termasuk af'alul khamsah, dan af'alul khamsah jikalau rofa, tanda rofanya hanya dengan menetapkan nun, tidak menggunakan tanda yang lain. Ini adalah tanda-tanda dari i'rab rofa.